Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan OP channel Motovlog Ijen Bondowoso. Untuk kali ini saya tidak reading kemana-mana teman-teman, karena untuk khusus hari ini saya ingin membagikan pengalaman kepada kalian semua motovlogger pemula seperti saya ini. Peralatan apa aja yang dibutuhkan ketika ingin menjadi seorang motovlogger. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada subscriber OP channel yang sudah mensupport channel saya ini. Mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk yang kalian yang belum subscribe ke OP channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan teman-teman, agar supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dengan cepat dari video terbaru OP channel ini teman-teman. Oke, apa saja yang ingin saya bagikan kepada kalian, pengalaman atau peralatan apa aja yang saya butuhkan ketika ingin menjadi seorang motovlogger, tepatnya motovlogger pemula. Jadi yang saya gunakan pertama kali yaitu harus mempunyai motor dulu teman-teman. Seperti motor saya itu motor Soul GT keluaran tahun 2016. Jadi sudah lama sekali motor itu, sudah hampir 4 tahun usianya. Karena hanya itu yang saya punyai, jadi saya menggunakan itu untuk motovlogger teman-teman. Dan apalagi peralatan yang saya butuhkan ketika motovlogger, kalian harus mempunyai helm dulu. Helm apa aja, yang penting kalian tetap safety riding ketika berkendara agar aman ketika terjadi apa-apa di jalan. Yang saya gunakan ini adalah helm full face merek Mars, ya merek biasa teman-teman, tidak begitu terkenal. Ini saya beli ketika itu sekitar tahun 2006. Jadi sudah lama helm ini tidak saya pakai, karena ya lumayan berat lah kalau menggunakan helm full face itu. Ini saya gunakan lagi ketika saya mulai ingin menjadi seorang motovlogger pemula. Jadi saya menggunakan helm ini untuk motovlogger. Dan helm ini yang bisa dibuka ke atas teman-teman, yang seperti ini teman-teman. Jadi kebetulan saja ini helmnya seperti ini, karena yang saya punya hanya helm ini. Dan juga helm ini karena ini sudah lama dan bekas, waktu itu saya belinya itu kalau tidak keliru 225. Dan peralatan apalagi yang saya gunakan ketika motovlog yaitu ini teman-teman. Ini sangat menunjang kegiatan saya ketika motovlogger, jadi saya menggunakan ini teman-teman, kamera Xiaomi yang basic yang pertama. Ini harganya murah, tetapi untuk hasil kameranya itu tidak murahan teman-teman, tidak kalah dengan GoPro Hero 4 ya. Biasanya itu orang membandingkannya dengan GoPro yang Hero 4, itu hampir mirip hasilnya. Dan apalagi teman-teman yang saya gunakan ketika motovlog, yang pasti HP teman-teman, karena saya di sini ketika ingin motovlog menggunakan dual kamera, saya manfaatkan HP yang sedang saya pakai merekam ini teman-teman, HP A6 Plus, seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Yang saya gunakan HP ini dengan tambahan lensa wide. Ini teman-teman, saya menggunakan tambahan lensa ini agar supaya
hasilnya bisa lebih lebar lagi ketika merekam video, dan videonya ada di video saya sebelumnya. Dan apalagi yang saya butuhkan, yaitu saya membutuhkan ini teman-teman, ini tongsis yang bisa dibuat tripod. Nah ini teman-teman, bisa dibuat tripod begini. Tetapi apa maksud saya menggunakan tripod ini? Kegunaannya itu yang saya gunakan ini hanya ininya aja teman-teman, untuk penjepit kameranya. Ini saya gunakan untuk menjepit kamera Samsung A6 Plus ini teman-teman, untuk saya taruh di helm. Jadi seperti apa caranya? Jadi ikuti video ini teman-teman, jangan di skip ya teman-teman, agar kalian bisa tahu apa saja peralatan yang saya gunakan, yang saya akali dengan peralatan seadanya. Tetapi misalkan kalian ingin membeli penjepit kamera yang lebih bagus lagi, itu banyak sekali di Bukalapak teman-teman. Karena ini saya menggunakan tongsis merek apa ini teman-teman, merek BW BS3 atau Blitzwolf BW BS3. Harganya kurang lebih ini dulu 275 kalau tidak salah. Ini materialnya kuat sekali teman-teman. Dan ini saya buka ininya, saya pakai ininya aja untuk menjepit kameranya. Jadi selain untuk keperluan motovlog dan juga bisa untuk keperluan ketika saya ngevlog atau saya berbicara di depan kamera menggunakan tripod, ya ini tripod ini yang saya gunakan teman-teman. Oke, caranya yaitu karena HP yang biasa saya gunakan motovlog itu sedang dipakai untuk merekam, jadi saya gunakan contoh HP ini teman-teman. Saya menggunakan HP istri saya, jadi ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Jadi seperti ini caranya, saya peragakan seperti ini. Nah setelah ini Anda juga membutuhkan G-Hub seperti ini teman-teman, dan ini saya gunakan untuk dudukan si copotan tripod tadi teman-teman, untuk memasangnya di helm. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dan misalkan teman-teman ingin videonya itu lebih lebar lagi, teman-teman tinggal tambahkan lensa wide atau lensa super wide angle ini yang merek Apixel ini ke HP teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kita paskan dulu ke kameranya, lalu kita pasang. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Jadi untuk hasilnya itu bisa lebih lebar. Nah itu teman-teman, hasilnya bisa lebih lebar ketika menggunakan
lensa wide angle ini, dan ketika tidak menggunakan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi saya usahakan untuk kalian yang motovlogger pemula agar supaya cakupannya bisa lebih lebar, ketika motovlog itu kalian bisa tambahkan lensa super wide angle ini teman-teman. Supaya hasilnya bisa lebih lebar seperti ini. Oke, lanjut ke pemasangan helm. Lanjut ke ketika dipasangkan ke helm, saya menggunakan helm ini ketika ingin membuat video yang dual kamera teman-teman. Jadi ini dudukan mountingnya, G-hooknya saya taruh di sini teman-teman. Jadi ini pemasangannya seperti ini. Nah, kalian perhatikan seperti ini teman-teman penampakannya. Nah, seperti ini. Dan kalian ketika motovlog harus atau butuh audio, atau ketika kalian berbicara, saya akan membutuhkan suara yang bagus. Jadi agar supaya jernih suaranya, saya menggunakan mix eksternal ini teman-teman. Ini harganya 25.000. Dan sebetulnya mix eksternal ini atau mix clip on ini yang saya punya ini, ketika saya membeli mix ini, saya mendapatkan colokan yang seperti ini teman-teman. Colokan micnya ini seperti ini teman-teman. Nah, ringnya ini 2. Jadi kalau kalian ingin menggunakan mix clip on yang colokannya itu ringnya 2, kalian harus menggunakan splitter untuk menghubungkannya ke HP ini teman-teman, agar supaya mic eksternal clip on ini bisa digunakan merekam audio. Jadi kalian harus menggunakan splitter agar supaya mix clip on ini bisa digunakan. Dan kenapa saya tidak menggunakan splitter di sini? Karena ketika saya menggunakan splitter, ketika motovlog begini, splitter itu kan panjang teman-teman, kira-kira ya 3 cm ketika dimasukkan ke HP, ke jack HP ini. Jadi panjang sekali teman-teman, akan kurang lebih sekian panjangnya ketika ada splitternya. Jadi kelihatannya jelek kalau ada splitternya ketika motovlog, jadi terlalu panjang. Saya berpikir agar supaya bagaimana ketika saya menggunakan HP itu dengan menggunakan mix clip on ini atau mix eksternal ini, agar supaya tidak menggunakan splitter. Jadi saya akali begini. Jadi colokan yang asli ini saya potong, terus saya cari bekas colokan headset yang ringnya ada 3. Kalau yang dari mix clip on aslinya ini kan ringnya ada 2 teman-teman. Jadi saya akali agar supaya colokannya ini ringnya ada 3. Jadi saya menggunakan bekas dari headset teman-teman, headset yang sudah tidak terpakai atau headset yang rusak. Jadi saya akali, saya solder. Dan bagaimana caranya kalian mengakali seperti saya ini? Jadi pertama-tama kalian harus mempunyai colokan bekas headset seperti ini teman-teman, yang ringnya ada 3 seperti ini teman-teman. Jadi kalian tinggal sambungkan. Jadi ini sebagai contoh agar kalian yang ingin agar supaya
clip on yang 25.000 ini bisa langsung dicolokkan ke HP tanpa menggunakan splitter. Jadi caranya seperti ini, kalian potong dulu kabelnya, kalian cari colokan bekas headset seperti saya ini, yang saya punya ini. Terus setelah kalian potong kan itu ada dua kabelnya teman-teman, ada dua, yaitu warna emas dan warna silver. Untuk warna emasnya itu kalian solderkan ke yang ini teman-teman, yang warna ini, yang ini yang paling bawah ini. Terus untuk yang putih itu ke yang timah, ke yang tengah ini teman-teman, ke yang tengah ini. Itu aja. Jadi yang ini tidak dipakai yang atas ini teman, karena ini untuk audio musik yang ini ketika ini digunakan di headset. Jadi yang digunakan yang ini, yang tengah sama yang ini teman-teman. Setelah itu, setelah kalian solder, kalian bisa menggunakan lem bakar atau lem tembak. Setelah ini saya solder ke sini, jadi agar tidak putus kabel tersebut, jadi saya berikan lem bakar seperti ini, dan saya posisikan kabelnya itu ke bawah teman-teman. Jadi ketika kita colokkan ke sini, colokkan ke HP, ini kabelnya akan turun ke bawah. Jadi tidak seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini kan masih terlalu panjang, mengganggu pemandangan kalau seperti ini. Jadi kalau seperti ini kabelnya ke bawah teman-teman, jadi kelihatan ringkas begitu. Itu teman-teman untuk masalah kabel ya teman-teman. Untuk mix clip on ini, untuk mixnya ini saya taruh di sini. Jadi penempatannya seperti ini. Seperti ini teman-teman, karena ini helm bekas, jadi helmnya jelek sekali teman-teman. Mohon maaf kalau mengganggu pemandangan kalian. Dan mungkin teman-teman penasaran ya, ini untuk apa pangkon ini yang saya pasang di sini. Ini gunanya ketika saya motovlog menggunakan satu kamera, yaitu menggunakan kamera Ycam yang saya punya ini teman-teman. Jadi Ycam ini ketika saya motovlog menggunakan satu kamera, Ycam ini saya masukkan ke dalam sini teman-teman. Ketika saya ingin menggunakan satu kamera, ini namanya yaitu casing plastik kepunyaannya Ycam, harganya sekitar 12.000. Jadi saya modif helm ini, saya potong karet ini agar supaya bisa dipasangkan casing Ycam, agar supaya ketika saya vlog itu Ycamnya itu ada di dalam. Tetapi meskipun Ycamnya ada di dalam, karena ini belum di mode mic, jadi saya tetap menggunakan mic clip on ini yang saya pasangkan ke HP untuk merekam audionya teman-teman. Jadi itu. Jadi ketika editing saya sinkronkan antara hasil mix clip on ini dengan hasil mix internal yang ada di Ycam ini teman-teman. Dan ketika saya pasangkan begini, penampakannya itu dari depan ini seperti ini teman-teman. Sebentar, ini saya buka dulu. Ini saya buka dulu untuk HP. Penampakannya seperti ini teman. Kelebihannya apa ketika Ycam ini ditaruh di dalam? Ketika hujan teman-teman tidak usah memakai waterproof ketika motovlog. Jadi kalian tinggal tancapkan saja, meskipun hujan ini akan aman saja karena ini sudah ditutup lakban, jadi air tidak akan masuk.
Dan hasilnya ya seperti kalian lihat di video-video saya di channel YouTube saya itu. Jadi saya gunakan itu settingan atau setup penempatan kameranya seperti ini teman-teman. Dan ini dudukan mounting ini untuk yang ketika saya ingin menggunakan dual kamera untuk HP. Nah, dan yang Ycam ini ketika saya menggunakan dual kamera saya taruh di dekat spion. Nah, jadi di situ sudah saya buatkan dudukannya untuk Ycam-nya ketika saya menggunakan atau memakai dual kamera ketika motovlog itu teman-teman. Dan apalagi kelebihannya ketika saya menaruh Ycam di dalam helm, yaitu kelebihannya kedua, yaitu ketika kalian helmnya dipasang di dalam, kalian akan tahu kedipan si lampu indikator dari si Ycam. Misalkan ini lampu indikatornya mati, ketika kalian merekam berarti si Ycam ini sedang dalam keadaan mati, atau bisa juga si baterainya sudah habis teman-teman. Jadi kalian akan tahu. Jadi tidak perlu kalian melihat atau membuka helm ketika ingin tahu status si Ycam ini hidup atau mati ya kameranya. Jadi seperti itu teman-teman keuntungannya ketika Ycam-nya ini, kameranya ini saya taruh di dalam helm teman-teman. Jadi misalkan kalian ingin memodifnya seperti saya ini, jadi ya kalian tinggal akali aja lah. Tapi saya sarankan untuk kalian agar supaya menggunakan helm bekas aja, karena kalau helm yang baru sayang sekali teman-teman, kalian belinya mahal-mahal atau sekalian lubangi kan sayang. Lebih baik kalian pakai mounting GoPro aja agar tidak merusak si helm itu tadi. Karena ini bekas, jadi saya korbankan atau saya berani untuk melubangi. Oke, itu teman-teman. Dan ketika saya menggunakan dual kamera, saya gunakan ini teman-teman, untuk saya taruh di dekat spion agar supaya bisa mengambil video ke belakang atau video ke arah saya. Jadi saya gunakan ini. Dan untuk yang ke arah depan saya gunakan kamera yang saya gunakan ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ketika saya motovlog menggunakan dual kamera. Oke teman-teman, itu aja video kali ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian motovlogger pemula seperti saya ini. Dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalian tinggal subscribe, dan setelah subscribe jangan lupa teman-teman tekan tombol loncengnya atau nyalakan tombol loncengnya agar supaya teman-teman tetap mendapatkan notifikasi video terbaru dari OP Channel Motovlog Ijen Bondowoso. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang keliru dalam penjelasan saya ini. Saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada subscriber OP Channel. Tanpa kalian video saya ini bukan apa-apa teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video OP Channel selanjutnya teman-teman.